Sungguh kami beruntung Tuhan mempunyai Allah yang besar. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Bahkan di saat-saat yang tidak baik, Engkau tetap baik bagi kami Tuhan. Saat hal-hal buruk datang Tuhan, kami tahu Yesus omnipresent buat kami. Engkau hadir di setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami hidup hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Dan kami saat ini Tuhan, kami mau belajar, kami mau dengar sebagian kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah jawaban, karena firman-Mu adalah kekuatan-Mu Tuhan. Dan waktu kami mendengar firman Tuhan, iman kami timbul. Dan di atasnya kami hidup. Nama Tuhan saja yang ditinggikan, dimuliakan. Aku percaya Tuhan firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu akan merubah hidup kami. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Juga pada seluruh handai tolan, juga yang di rumah yang mendengarkan ibadah TLW, kami bersyukur ya, karena pada sampai saat ini kita boleh berkumpul untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya mau men-sharingkan tema sekecil, yaitu Allah memposisikan kita untuk mencapai tujuannya. Ya, terima kasih Bung Delbi yang telah membantu saya untuk PowerPoint-nya dengan bagus ya. Allah memposisikan kita untuk mencapai tujuannya. Ya, kita akan dapat mencapai tujuan yang Tuhan mau karena kita sebagai orang percaya yang kita telah dilahirkan kembali oleh benih firman Tuhan yang tidak fana. Dengan kata lain kita dilahirkan oleh benih ilahi. Benih yang membuat kita bisa membentuk, bahkan kita membawa sifat-sifat dan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Nah, Tuhan selalu tinggal dalam setiap hati orang percaya. Yang percaya katakan amin. Amin ya. Karena Dia tinggal di hati kita orang percaya. Sebagaimana sifat dari semua benih, maka benih firman Tuhan juga dirancang dan dibuat atau diciptakan untuk bertumbuh. Bertumbuh untuk apa? Untuk mengisi setiap ruangan yang diberikan pada benih tersebut. Ya, kalau dia dikasih di tanah yang subur, Tuhan bilang, dia bukan jadi 2, tapi firman Tuhan katakan, dia akan berlipat menjadi 30, 60, bahkan 100. Dengan kata lain, dia akan maksimal seperti ruangan yang diberikan oleh kita. Nah, saya percaya pagi hari ini semua yang hadir, semua yang mendengarkan, kita sedang mempersiapkan lubuk hati kita yang paling dalam dan izinkanlah benih firman itu jatuh di tanah yang paling baik. Dan janji Tuhan sekali lagi, Dia yang akan melipat gandakannya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Kenapa demikian? Karena kita harus tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan pencipta. Jadi semua atribut kreativitasnya hidup di dalam diri orang percaya, termasuk di dalam diri kita. Ya. Nah, khususnya setiap orang percaya yang sudah lahir baru itu, sehingga kita bisa melihat gimana? Kita mempunyai kapasitas melihat apa yang tidak terlihat yang di alam roh selain yang di luar ciptaan yang baru. Karena di luar yang mereka belum percaya, yang belum lahir baru, mereka tidak mempunyai kapasitas, tidak punya akses. Aksesnya tidak ada. Kita bersyukur, aksesnya sudah Tuhan tawarkan dan kita terima itu. Ya, kalau kita punya HP sehebat apapun, paling mahal, tapi kalau untuk masuk ke akses provider nggak bisa, dia hanya bisa untuk ganjel pintu atau meja yang jomplang. Makanya betapa penting akses. Nah, Yesus akses itu lewat firman-Nya itu. Ya, teman-teman sudah siap
untuk dengar firman Tuhan? Nah, tapi kita harus ngerti, yang membuat kita tidak berkembang atau tidak bisa menerima akses itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Ya, seringkali kita nyalain gara-gara lu, gua jadi nggak bisa, gua nggak jadi maksimal. No. Itu karena diri kita sendiri, pribadi kita sendiri. Ya, seringkali orang tidak menyadari bahwa semua potensi, semua karunia, semua talenta sudah ada di dalam diri kita. Makanya tadi dikatakan, kita sudah punya akses. Tapi pertanyaannya, gimana buka berangkasnya nih? Gimana buka berangkasnya? Nggak gampang, tapi juga nggak susah. Orang ada pepatah dibilang gampang ya, dibilang gampang ya susah, dibilang susah tapi gampang. Gampang susah gampang. Bingung kan? Ya, oke. Oleh karena itu, yang paling penting buat kita orang percaya, kita harus menyadari dan merespon apa yang sudah Tuhan sediakan, yang Tuhan sudah berikan dengan iman percaya kepada Yesus itu. Hanya satu-satunya cara akses seperti itu. Nah, dengan iman kita mempunyai kekuatan, dengan kata lain dengan iman kita punya bahan bakar untuk mencapai apa yang Tuhan sudah berikan itu. Mencapai visi tujuan yang Tuhan mau buat hidup kita. Ada kekuatan, ada kemampuan. Ya, akses sudah diberikan. Nah, kita buka jadi Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan masa kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau kata-katamu itu buat nama saya atau nama Bapak Ibu dikatakan, sebab Tuhan, sebab Yesus ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan Yesus, mengenai Iwan. Sebutin nama kalian ya. Apa? Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera buat Iwan, bukan rancangan kecelakaan buat Iwan, dan juga memberikan kepada Iwan hari depan yang penuh harapan. Wah, kalau kita kunyah pelan-pelan, ini ayat tuh begitu tawarannya begitu luar biasa, yang Tuhan bilang kamu ngerti sedikit aja untuk hal ini, ya. Nanti coba di sini nggak disebutin, tapi ayat 12-nya bilang begini. Dan apabila Iwan berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, kata Tuhan Yesus, maka aku, kata Tuhan Yesus, akan mendengarkan apa yang menjadi seruanmu, seruan aku, seruan Iwan. Ya. Bahkan 13 bilang gini, apabila Iwan mencari aku, mencari Tuhan Yesus, Iwan akan menemukanku. Dan apa yang kamu menanyakan kepadaku dengan segenap hatimu, jawaban sudah disediakan buat dia. Makanya waktu menghadapi hal-hal yang buruk, kita bukannya langsung tangannya begini. Kenapa nasibnya enggak bagus ya? Enggak lagi. Tapi bilang, aku tahu rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai diriku. Aku tahu. Nah, pada saat kita mendapatkan gambaran Allah tentang seperti apa yang kita seharusnya hidup, kita bisa ngerti, aku hidup harus seperti apa. Tapi kalau kita nggak dapat gambaran itu, orang berputar-putar, mencari pusing, kelihatannya sibuk, kelihatannya sukses, tapi sebenarnya dia sedang mencari sesuatu yang dia tidak bisa menemukan esensi sesungguhnya. Makanya mereka nggak pernah puas, nggak pernah bisa bersyukur, mencari dan tidak mendapat. Ada lagu sekolah minggu itu bilang gini, ke gunung tinggi ku naik, mencari damai. Terus anak yang lain jawab, tidak ketemu. Nah, saya ingat sekali, dulu saya guru sekolah minggu. Ya, dia cari ke laut, enggak ketemu, dia bilang. Ya, sebenarnya Tuhan sudah memberikan tujuannya, visinya, rencananya untuk kita bisa melihat masa depan. Seperti Yeremia 29 seperti tadi, masa depan yang gilang gemilang penuh harapan. Harus nemu gambaran itu dulu. Dan untuk menemu
Kita harus lahir baru, aksesnya supaya dapat ke situ. Tanpa itu, ya seperti tadi, mencari tapi tidak ketemu. Nah, sebenarnya dengan visi yang kelihatannya sederhana, itu kita sedang menatap blueprint, menatap gambaran besar yang Tuhan rencanakan atas hidup kita. Nah, semua rencananya, semua visinya selalu ditemukan melampaui apa yang kita mau, apa yang mau lebih daripada apa yang kita inginkan. Kita maunya segini, bilang kurang, aku sudah tahu yang terbaik kamu di sini. Tapi aduh Tuhan, kayaknya enak di sini, cukup dah. Nah, itu terlalu sedikit. Kalau bulan lalu dibilang setai kuku. Buat aku ini terlalu kecil. Aku Allah yang besar. How great, dia bilang. Terlalu kecil nak perintahmu. Aku tahu rancanganku yang luar biasa atas hidupmu. Jangan kamu konsepkan dengan otakmu yang segede bapau. Mending kalau bapaunya gede, bapaunya kecil. Ya, kecil. Nah, waktu kita ngerti blueprint gambaran besarnya itu, kita tahu kita lahir bukan untuk menguntungkan diri kita sendiri. Bukan untuk melakukan yang besar-besar untuk kepentingan kenikmatan kita sendiri. Melainkan waktu kita diberlakapi, kita menemukan akses itu, kita disiapkan untuk menolong, melayani, memberkati, bahkan membantu hidup orang lain. Makanya bilang, waktu kita melakukan hal itu, orang akan bisa melihat, ada sesuatu yang berbeda di dalam dirimu. Siapa itu? Kita dengan mudah bilang, ada Yesus. Ada Yesus di dalam diriku. Ia yang membuat aku yang tidak bisa menjadi bisa. Dia yang membuat aku tidak mungkin jadi mungkin. Itu pribadi yang selama ini aku cari dan sekarang aku menemukannya. Bahkan aku tahu rancangan yang terbaik atas hidupku. Dan aku sedang berjalan bersama dia di saat itu. Nah, Efesus 2 ayat 10 dikatakan begini. Karena kita ini buatan Allah. Ya, benih ilahi itu dikatakan, kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Yesus Kristus. Kenapa diciptakan dalam Yesus Kristus? Dia yang menebus. Wah, karena dia bangkit, karena dia mati bangkit, kita lahir. Makanya benih bukan lagi benih dari dosa, tapi benih ilahi dari pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya dan Ia mau kita hidup di dalamnya. Wow, makanya jangan heran Yeremia 29:11, rancangan Tuhan udah disiapin dan dia masuk bersama-sama firman yang lain berkatakan, aku udah siapin buat kamu. Begiliran kamu apa? Nuruto, orang Jawa. Manuto, ikut. Aku tuntun. Tapi aku gak bisa, jangan khawatir. Ada kekuatan anugerah di dalam diri kamu. Karena rohku bersama-sama kamu tinggal di dalam diriku. Dan waktu kita taat, anugerah itu bekerja. Anugerah itu bekerja. Seperti apa? Seperti yang dia kehendaki, yang besar tadi. Rancangan yang besar. Nah, oleh karena itu waktu kita tahu itu, kita ini sebenarnya adalah produk yang hebat dari visinya Allah. Rencananya Allah. Ya, sadari, kalau kita beli barang bagus, mau HP, mau mobil segala macam, kita selalu mau produk yang paling bagus. Tapi itu masih produk yang fana. Ini produk yang tidak bisa hancur, tidak bisa. Yesus Kristus benih ilahi itu. Haleluya. Nah, Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, ini yang terjadi karena visi yang Tuhan berikan buat kita itu luar biasa. Ya, rencananya. Sebelum aku membentuk Iwan, ya, sebutin nama kalian semua ya. Tuhan membentuk Iwan di dalam rahim mama Iwan, aku, kata Tuhan, telah mengenal Iwan. Wah, belum ada, aku belum lahir, belum, di kandungan belum ada. Tuhan bilang, aku telah mengenal engkau, aku telah mengenal siapa dirimu.
Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskanmu. Wow, saya ngebayangin. Belum ada, dia udah kenal saya. Belum jebrot, saya udah dikuduskan. Ya, aku akan menetapkan Iwan menjadi nabi bagi bangsa. Maksudnya apa? Menjadi duta besar, ambasadornya Allah. Jadi orang-orang yang dikhususkan untuk menjadi duta, pembawa kabar baik. Kenapa? Kita produk ilahi, bukan produk sembarangan. Nah, dengan iman ya, dengan iman kita dapat melihat dan mempercayai rencana, tujuan, visi Tuhan itu. Menjadi apa? Menjadi panggilan Allah yang khusus pada pribadi kita yang seharusnya. Nah, untuk itu Tuhan maunya apa? Tuhan gak mau kita mengerti untuk hal itu. Dia mau kita percaya. Makanya Tuhan bilang, Tuhan tinggal di hati orang percaya. Bukan di pikiran orang pintar, bukan. Dia gak butuh dimengerti. Tapi kamu percaya, maka aku tinggal di dalam diri kamu. Nah, waktu kita percaya, dia akan setia melakukannya. Karena itu dia bilang, percaya akan kemampuanku, keberadaanku, dan rencanaku. Nah, waktu kita ambil itu semua dan respon itu dengan baik di dalam hati kita, itulah yang namanya kunci kehidupan dan pelayanan yang dipimpin oleh roh Allah. Ya, benih yang tadi itu yang kita bicarakan. Nah, itulah awal bahwa Allah memulai memimpin kehidupan kita. Saya ingat tahun 92, di mana dalam keterbatasan ketidakmengertian saya, kamu ke Maluku. Wow, saya ke cacing kepanasan, Maluku. Di mana itu Maluku? Saya beli peta. Maluku adalah provinsi dengan sekian ribu pulau. Saya sebelah mana? Sabar dulu, ya. Tapi SK saya sebagai dokter udah muncul di Maluku. Saya alasan, saya tunggu calon istri saya. Istri saya masih 1 tahun lagi dia mau lulus, karena saya lulus duluan. Nah, waktu saya sedang ngurus-ngurus surat-surat yang untuk nanti suatu saat punya izin praktek, salah satu caranya saya harus ke daerah. Cuma saya nggak mau ke Maluku, Jawa Barat aja, ya. Tangerang ini dulu Jawa Barat, ya. Beda berapa kilo aja, beda 1 langkah, nah Jawa Barat, ya. Manusia sering maunya jalan yang pintas, yang kelihatannya bagus, yang baik. Saya nggak bisa ngelihat visi rencana Allah yang begitu besar, nggak tahu. Sampai akhirnya ada tawaran yang manis dari keluarga istri saya bilang, kamu serius mau ke Maluku? Sebagai ketidakberdayaan saya cuma saya jawab, habis nggak ada pilihan lain Om. Kalau ada yang ngurusin mau nggak? Namanya bilang, Dodo, orang Manado bilang, pucuk dicinta ulam tiba. Siapa yang nggak mau ditawarin nggak mau di Jakarta? Emangnya ada? Waduh, tanya saya bagus ya. Ada. Itu Om Satu sudah di Sumber Waras. Oh, ya. Saya percaya udah ada buktinya. Lalu saya dikenalin lah. Singkat cerita akhirnya ini, tunggu, nanti keluar Jawa Barat. Saya tutup kubur Maluku jauh-jauh. Dilipat, simpan. 2 minggu menjelang dikasih tahu Jawa Baratnya sebelah mana. Saya berharap Bekasi. Bekasi dekat Jakarta Timur. 1 langkah Jakarta Timur, Jawa Barat, siang bisa pulang. Gitu. Wah, secara duniawi, secara manusiawi saya berpikir begitu indah. Gak usah jauh-jauh, apalagi dikasih tahu. Lu 2 tahun di Jakarta praktek bisa beli rumah. Ya, siapa yang gak mau? Ya. Oh ya, walaupun itu cuma ceritanya katanya, ya saya belum.
Tapi 2 minggu sebelum SK itu keluar, karena saya sudah ketutup dengan keinginan mata, keangkuhan hidup, Roh Kudus berbicara sama calon istri saya. Kalau 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 hati kita tertutup, dia berbicara lewat calon istri saya. Tiba-tiba calon istri saya bilang gini, aku nggak mau seperti Yunus. Pernah bulan lalu ya, saya sambung ceritanya. Jawa Barat sebentar lagi keluar. Aku nggak mau seperti Yunus. Kalau Tuhan mau utus aku ke Maluku, kita ke Maluku, aku mau taat. Serius? Kamu kan belum pernah keluar rumah. Istri saya belum pernah keluar rumah dalam arti nggak pernah pergi tinggal di luar Jawa. Wong dia tahunya cuma di Solo sama ke tempat omnya di Jakarta. Ya, saya di luar terus. Saya menyesuaikan dia. Kamu serius mau? Kalau aku oke aja. Tapi kan udah diurus nih, 2 minggu lagi keluar. Tapi aku nggak mau seperti Yunus. Kita baru mau memulai membangun rumah tangga, mau memulai membangun pekerjaan, mau memulai karir kita. Dia bilang, kita bangun dasar yang betul. Kita buat dasar yang seperti firman Tuhan bilang. Sekarang saya ngerti setelah saya belajar firman. Waktu kamu masuk dengan akses yang betul, dengan cara yang benar seperti firman Tuhan tolong, kamu bisa dapat akses yang betul juga. Terus gimana? Kita bicaranya terus terang sama Depkes. Satu sisi Jawa Barat di depan mata, Jo. Orang Ambon bilang, seng jadi. Ya udah. Saya ngadep, begitu ngadep sama Depkes, kita bilang, kita siap ke Maluku. Saya sebenarnya sudah punya SK. Yang selama ini saya kubur, saya simpan, saya kasih lihat, saya punya SK. Yang ngurusin surat kita bilang, kenapa enggak bilang? Begitu marahnya langsung dibilang, siapa mau Jawa Barat dikasih ke orang lain. Tapi saat itu hati saya udah jatuh cinta, taat sama apa yang mau firman katakan. Jadi saya udah nggak lihat lagi itu Jawa Barat. Dan saya menemukanlah gambar ini yang pertama. Waktu tentang taat, saya berangkat ke Ambon. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya bisa tahu Ambon zaman waktu tahun 92 airportnya seperti itu. Ya. Kita bawa 2 koper isi pakaian dan 2 koper isi alat-alat. Jadi istri saya 2 koper, saya 2 koper kecil. Ya. Teman-teman tahu apa yang saya bawa? Yang pasti, yang ditenteng pelampung. Saya bawa pelampung. Paman saya bilang begini, kemana-mana pelampung gak boleh lepas ya. Kamu harus tahu, itu Maluku, itu laut di mana-mana laut. Kamu harus bawa pelampung. Siap Om, dia bawa. Yang nomor 2, yang harus ada, baygon. Di Maluku banyak penyakit malaria. Jadi kita bawa 6 kaleng baygon. Ya, yang ketiga yang lebih unik, bawa falo, bawa gayung. Sampai di Ambon, saya orang Ambon setengah ngeledek, setengah marah. Lu kebangetan, lu pikir Ambon apa? Sampai bawa pelampung, bawa baygon, bawa gayung. Saya diem. Ampun, ini kalau tahu kotanya kayak begini, gua nggak bawa macam-macam. Ya. Jadi dan setiap kita ke Ambon ketemu di wah mereka cerita begitu, saya bilang tapi saya bersyukur. Dulu yang saya pikir berhikmat, ternyata kebodohan di hadapan Tuhan. Karena kita nggak ngerti. Tapi pada waktu saya dapatkan benih yang tidak fana, cara berpikir saya berbeda. Di sinilah, di kota inilah, Ambon inilah, saya ketemu Yesus secara pribadi. Beri tepuk tangan buat Yesus. Enggak simsalabim Bapak Ibu. Tiba-tiba, rancangan yang luar biasa. Enggak. Ada gambar berikutnya yang kedua. Nah,
kita mulai satu kira-kira hampir 3 minggu 4 minggu di sana, saya diajak di belakang itu Gunung Gamalama, yang bukan Ternate. Ini bukan Dorce Gamalama, tapi ini Gunung Gamalama. Ya, gunung ini gunung yang salah satu gunung yang aktif. Indah ya, bagus ya. Jadi kita nyebrang naik perahu motor, nggak ada sema-semanya, perahu motor satu aja, ya. Puji Tuhan kalau siang itu air kelihatannya tenang sekali ya. Tapi kalau lagi marah Jo, itu ombak naik tinggi luar biasa. Istri saya tuh paling takut, untung nggak ada dia di sini, lagi di atas dia. Ya, jadi saya bilang, dia paling takut naik kapal motor gitu. Dia gampang mabuk segala macam, tapi saya lihat mukanya sukacita dia. Ya, dan kita ada beberapa hamba Tuhan, ada beberapa pengusaha yang bawa kita ke Tidore. Ada satu sana mau lihat, nyebrang dari Ternate Tidore, kira-kira saat itu pakai motor kecil, 10-15 menit lah. Perahunya juga nggak kenceng juga, jadi santai. Nah, saya bisa melihat bagaimana untuk menggapai tujuan mimpi yang Tuhan sudah nyatakan, kita harus melangkah, kita harus mau kaki kita diayunkan untuk mengikuti tuntunannya. Ya, nah, yang membedakan kita untuk bisa meraih masa depan yang gilang gemilang itu apa? Karena kita memperoleh karunia yang Tuhan sudah siapkan melalui melalui benih ilahi itu. Nah, Tuhan menggunakan situasi kita saat itu untuk apa? Untuk memposisikan dan mempersiapkan kita untuk bisa sampai seperti yang Dia mau. Harus. Enggak ada simsalabim sukses, enggak ada. Kita harus masuk yang namanya masa persiapan, masa awal untuk pembentukan ke situ. Tapi endingnya Tuhan bilang, masa depan yang gilang gemilang, penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Ya, nah, banyak orang memiliki karunia tersebut atau memiliki gambaran tersebut, tapi mereka hanya sebatas, nanti gue sukses ya, nanti gue begini ya. Tapi dia gak mau masuk masa persiapan. Akhirnya semua potensi karunia yang Tuhan berikan itu gak bisa berkembang, gak bisa bertumbuh, mandek di tengah jalan. Dan orang cuma bisa nuntut, katanya janji Tuhan begini, katanya. Dia mau hasil, tapi dia gak mau proses. Itu nggak bisa, ya. Nah, apa yang kita lihat di dalam hati tentang Tuhan, tentang diri kita, ya, dan kemungkinan yang bisa terjadi di sekitar kita, itulah yang membedakan dengan orang sekitar kita yang tidak mengenal Allah. Itu yang membedakan. Nah, banyak orang berusaha mencapai hal-hal yang besar dan berusaha melakukannya, ya, dan mengejar apa yang mereka inginkan. Sekali lagi apa? Tidak ketemu yang sesungguh yang dia dapat tadi. Aku mencari-cari damai, tidak ketemu. Ya, sesungguhnya kita harus menyadari dan mau memulainya dengan mempercayai benih itu tinggal di dalam hati kita dan kita mempercayainya, menyirami dengan firman. Nah, orang yang mendapatkan visi seperti itu juga, tapi tidak melihat diri mereka dan mau melakukannya. Yang penting gue eksis, pernah dengar firman. Nah, makanya Maliaki 3 ayat 18 bilang, Tuhan membuat perbedaan orang yang beribadah dengan yang tidak. Kalau diperdalam bilang, Tuhan membuat perbedaan orang yang sungguh-sungguh mau merespon dan orang yang hanya mau mendengar saja. Dengan kata lain, Tuhan membuat perbedaan orang yang sungguh-sungguh percaya sama Dia dan hanya pernah mendengar firman atau yang biasa-biasa saja. Nah, orang percaya yang lainnya melihat dirinya, sekali lagi katakan, hanya untuk sekedar eksis. Mereka hanya puas di tempat. Namun
terhadap orang seperti itu pun kasih Tuhan tidak berkurang. Namun yang rugi apa? Semua potensi itu tidak bisa bertumbuh seperti yang Tuhan harapkan, Tuhan mau atas hidup kita. Dan orang tersebut tidak dinikmati. Nah, ada proses. Mau six pack, itu lemak dikeluarin, ada prosesnya. Nggak bisa simsalabim tiba-tiba, terbentuk otot, nggak bisa. Ya, karena terjadinya penumpukan di sana sini, itu pun karena tanda-tanda heran, karena pola makan yang salah. Ya, itu akibat dampak yang kemarin. Tapi itu Tuhan bilang, aku bisa ubah menjadi yang lebih indah, lebih daripada yang kamu mimpikan, bayangkan. Buang yang gak perlu. Firman akan membuang, mengeliminasi hal-hal yang tidak penting. Supaya yang penting itu keluar dan menjadi buah buat kita. Nah, hal yang penting begini, makanya mumpung masih di awal tahun ini, mari kita putuskan dan membiarkan Sang Pencipta, Sang yang kreatif ini untuk mendapatkan porsi di ruang hati kita lebih banyak. Ya, singkirin batasan-batasan gak perlu, kayak tadi itu dipaham. Mana yang gak perlu? Aku tahu rancangan Tuhan luar biasa. Aku akan sehat, aku akan melayani Tuhan dalam waktu yang lama. Aku akan bekerja sungguh-sungguh dan menjadi dampak buat banyak orang. Dan orang akan melihat di dalam diriku ada Yesus yang luar biasa. Nah, sebab 2 Korintus 14 ayat 8 bilang begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Orang bilang, mana bisa ngelihatin yang gak kelihatan. Emang punya, iya. Orang yang punya benih ilahi, dia bisa melihat apa yang dunia tidak bisa lihat. Kenapa? Karena Roh Kudus ada tinggal di dalam kita. Dia akan kasih tahu mana yang utama, mana yang harus, mana yang gak perlu. Ya. Karena yang kelihatan itu sementara, akan lenyap. Sedangkan yang tidak kelihatan tuh adalah kekal. Dulu saya nggak lihat gunung begini, apa bagusnya? Karena saya tinggal di kota yang cuma segitu dan hanya sepersekian kecil. Itu yang garis yang putih itu kotanya segitu aja. Jadi jalannya satu lurus, habis sudah. Dan untuk keliling pulau itu 2 jam selesai. Ya. Jadi saya pikir, mau bikin apa ya di kota ini? Belum kalau dia batuk. Sekarang lagi musim batuk, dia pun bisa batuk. Nanti ada gambarnya dari batuk. Ya, tapi saya bilang, kalau kita nggak bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan di tempat ini, kita akan, orang Manado bilang akan pasti akan bosan, gak ada gunanya. Gua jauh-jauh di Jakarta ke situ mau ngapain? Telepon ke orang tua aja susah. Mama saya harus ke Bekasi, ke Jakarta, baru saya telepon mama, bagaimana kabar? Mama saya di Kerawang. Ya, janjian dulu. Saya bilang, tante saya bilang, nanti kasih tau mama ya, hari ini jam sekian saya mau telepon. Mau tempat segitu? Ya, kalau sekarang tinggal gini, bisa video call sekarang. Ya, nah, tapi bilang kalau kita hidup dalam benih firman yang tidak fana, kita bisa melihat tuh yang dunia tidak bisa lihat. Dan saya percaya berkat yang tersembunyi buat orang-orang yang di luar anugerah disediakan yang mengasihi dia. Ada berkat khusus, ada berkat universal. Bukan Tuhan pilih kasih. Karena dari awal Tuhan sediakan untuk yang sepadan sama dia. Supaya digunakan, dilakukan, dikembangkan untuk kemuliaan dia. Bukan buat kita. Nah, karena Allah lah, ya Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam Iwan, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dia yang mengerjakan. Bagian kita apa? Sekali lagi,
bagian kita mempercayainya dan mentaatinya dengan kita melangkah merespon. Kita melakukan hal itu. Nah, sebenarnya apa sih yang paling membuat kita khawatir? Apa? Karena kita tidak tahu apa yang ada, apa yang terjadi di depan sana. Di sana gambar tadi ada apa? Saya nggak tahu, nggak bisa bayangin. Waktu dengar gajinya ke sana saya udah bikin lemes juga. Kita berangkat, saya terima gaji. Ih, dokter coy. Kalau sekarang ada pakai coy ya. Dokter coy. Gajinya 64.800. Luar biasa. Tambah tunjangan istri, tunjangan kemarin segala macam 200.000 saya dapat. Aqua di Jakarta 3-4 ribu, di sana 12.000. Aqua sebulan nggak cukup nih. Tapi kalau kita melihat gambaran besar yang Allah sediakan, kita nggak lihat gaji itu. Ya, istri saya juga dapat gaji. Waktu gajian bulan pertama, paman saya bilang gini, kamu harus terima gaji. Kenapa om? Kan gajinya dikit. Dengan terima gaji berarti kamu namanya terdaftar di sana. Karena dia punya teman di Papua, nggak terima gaji setelah sekian tahun nggak diakui. Nggak ada. Dengan ada gaji, berarti kita sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan. Ada nama kita. Jadi saya urus, mau nggak mau. Gaji istri saya kok nggak ada. Singkat cerita ternyata nyangkut di Ambon. Kok bisa nyangkut? Saya bilang, kalau kecil saya yang tahu nyangkut tuh layangan. Gaji bisa nyangkut. Saya bingung juga, pernah saya ngurus bareng-bareng berdua gini. Gaji istri saya bisa nyangkut. Kurang ini. Aduh. Akhirnya 1 tahun istri saya nggak terima gaji. Paman saya bilang, harus urus. Kamu harus ke Ambon. Dari Ternate saya ke Ambon. Sampai ke Ambon, saya urus, saya tanya kenapa punya istri saya nggak bisa keluar. Dia sebutin lah kekurangan dari A, B, C, D, E. Waduh. Saya bilang, kok bisa salah? Singkat cerita, akhirnya bisa keluar. Nanti Katong urus ya. Orang Ambon bilang, Katong urus ya. Nah, maksudnya gimana Pak? Mai tua pun gaji banyak ini. Gaji 1 tahun. Pak, setahun juga saya nggak terima gaji. Dia bukan banyak. Singkat cerita dia bilang, Katong potong 1 bulan sudah. Saya bilang, wow, luar biasa. Tapi kita melihat gambaran Allah yang luar biasa. Orang bermereka-reka yang jahat, Tuhan ubahnya datang kebaikan buat kita. Nah, dulu waktu saya bulan lalu men-sharingkan firman Tuhan. Bagaimana seekor kura-kura bisa atas pagar? Karena ada kekuatan, ada kemampuan yang lain membantu kita di atas. Tapi saya nggak mau seperti macan ini juga. Ya, macan dia akan hebat kalau di tempat yang tepat, di tempat yang luar biasa. Tetapi macan itu akan bersusah payah naik ke atas tembok, karena itu bukan medannya. Dia harus di hutan, bukan di tembok. Kukunya nggak bisa, sehebat apapun kukunya dia nggak bisa naik ke atas tembok. Lebih baik jadi kura-kura, ada yang bawa ke atas. Ya. Tahun ini tahun macan katanya, bulan kemarin. Tapi jangan berpikir seperti macan yang bersusah payah untuk naik di atas tembok. Izinkan Tuhan yang membawa kamu ke atas tempat yang terbaik buat hidup kita. Amin. Ya. Jangan bangga gue sio macan. Terserah lu mau sio macan sio apa. Ya. Nah. Lalu waktu kita menemukan ya apa gambar besar yang Tuhan sediakan, kita sedang menjalani kehidupan itu bersama Tuhan. Ya. Lalu orang tanya gini, Pak Iwan, hidupnya mulus juga? Waduh, jauh banget mulus. Jauh banget. Waktu Tuhan kasih kesempatan kita mau bangun rumah. Di Maluku bangun rumah. Sebenarnya saya nggak mau ya Maluku tinggal di Maluku, apalagi bangun rumah.
Tapi satu saat saya bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan mau kasih, oh bukan, mau saya tinggal di Maluku, kasih tanahnya dong. Saya lihat dompet saya, tabungan saya, 60 juta tabungan saya. Ada 60 juta saat itu, kumpul hampir sekian tahun, hampir 5-6 tahun saya kumpul ada 60 juta. Saya cari. Kalau sampai ini bulan Agustus, kalau sampai Desember Tuhan nggak kasih tanah, saya pulang ke Jakarta. Wih, dia ancam Tuhan. Saya bilang, kalau nggak dikasih, gue pulang ke Jakarta. Karena saya pada saat itu dalam proses untuk baru ngelihat gambar besar, cara bermainnya nggak ngerti. Tuhan dilawan, ya. September nggak ada, Oktober, November, sebulan lagi gue pulang ke Jakarta. Saya tanya istri saya, kamu pulang ke Jakarta mau nggak? Kalau Tuhan nggak suruh nggak mau. Oh, firman Tuhan katakan, istri yang takut akan Tuhan lebih berharga daripada emas dan perak. Untung dia belum ada di sini. Ya, nanti dia, waduh, gimana? Ya. Nah, tanggal 10, 15, 20, belum ada lihat tanda-tanda saya akan dikasih tanah rumah. Saya diem. Tanggal 23, saya pikir ada mau orang kasih kado Natal. Sore Pak Dokter, oh ibu mau berobat? Enggak. Ada apa ibu? Katanya Pak Dokter mau lagi cari tanah. Siapa yang kasih tahu lagi? Kita bilang seminggu lagi mau pulang Jakarta. Oh iya Bu, tanahnya ada di mana? Oh di jalan besar, di sini nih. Luas tanahnya berapa? 478 meter persegi. Ibu mau jual berapa? 100 sekian, 125 juta berapa? Oh, Pak Dokter mau? Saya pikir-pikir lagi, mungkin ini yang disuruh ya. Ya udah, kalau ibu mau jual 60 juta sama surat-surat. Mana bisa begitu? Ini 125 juta, 20 juta sama surat-surat. Jadi dengan lain, lu mau bayar pajak, apa terserah pajak gue 60 juta. Jadi saya sodorin apa yang saya punya. Tuhan kalau memang mau kasih ya 60 juta, uangnya 60 juta. Nggak bisa begitu Pak Dokter, kalau nggak bisa udah. Nanti kalau boleh baru datang lagi Ibu. Dia pulang, mungkin agak gondok apa gimana. Saya itu, untung dia pulang. Berarti ada kesempatan aku minggu depan pulang ke Jakarta. Karena mata saya udah Jakarta. Ya. Saya nggak lihat visi besar yang Tuhan sediakan. Seperti di Yeremia 29 ayat 11 itu saya nggak bisa lihat. Baru bertumbuh dalam proses. Jangan kecil hati, jangan malu kalau kamu baru dibentuk. Kok aku baru bisa segini ya? Nggak masalah. Tuhan nggak baper. Kalau nggak ngerti gua sih, Allah yang hebat. Enggak. Lu bisa segitu gua ngerti. Lu bisa segini gua juga ngerti. Seberapa kamu percaya aku ngerti? Firman Tuhan katakan. Dia mengikuti level iman kita. Jangannya merasa hebat, enggak. Dia ada di setiap musim hidup kita. Itu kerennya Allah kita. Ya, enggak baper langsung marah. Pergi lu? Enggak begitu. Ya, lalu Tuhan kasih kesempatan. Nah, ini bangunannya. Mungkin belum lengkap. Ini saya ambil contoh aja. Kita udah siap-siap ngecor lantai 2. Ya, ini tahun 99 ya. Ini belum lantai 1, tapi yang lengkapnya udah siap-siap ngecor lantai 2, udah ditutupin, udah siap segala macam. Saya satu kali pas waktu lewat situ saya bilang ke istri saya, kalau nanti, ini saya tiba-tiba ngomong sama dia, kita nggak jadi tinggal di situ, jangan hatimu taruh di situ ya. Oh enggak, kata dia, saya juga nggak tahu mau ada apa nggak ngerti. Boro-boro pikir kerusuhan, orang lagi ngebangun. Ya, ini 3 bulan saya ngebangun, 4 bulan. Nah, 99. Waktu yang luar biasa begini, waktu saya beli tanah, uang saya habis dong. Ya, uang udah habis, tanah udah transaksi terjadi. Ya, malam Natal saya transaksi. Ya, saya lihat,
kok bisa ya malam Natal orang-orang masih siap-siap untuk kumpul makan kue enak segala macam, sekarang malah beli tanah. Dan awal tahun berikutnya, jadi 98 saya beli, 99 saya balik ke Jakarta, tanya sama kakak sepupu saya, tolong dibangunin ini sertifikatnya, luasnya 478, kita mau bangun 2 lantai. Wih, saya pertanyaan Pak Dovi yang bisa ngurus. Kira-kira waktu mau bangun 2 lantai, butuh uang modal berapa? Ini yang luar biasa. Jadi waktu saya mau bangun lantai itu saya lihat tabungan saya. Udah ngumpul lagi, uang saya cuma 50 juta. Saya tanya dong sama pemborong di Ternate yang bisa bangun rumah 1000 meter. Om, kalau bangun rumah 1000 meter, 1000 meter dulu gimana caranya? Harus gini-gini persiapannya. Kalau tanah gini gimana? Butuh uang berapa? 50 juta cukup nggak? Saya tanya. Terus dia bilang, cukup. Dia bilang, bisa banget. Saat itu saya baru sadar antara beriman, bodoh, ya apa dia pengen saya di Ternate, saya gak ngerti pada saat itu. Kalau sekarang mikir, 50 juta lu mau bangun apanya? Tapi Bapak Ibu, waktu ketidakmengertian saya untuk bagaimana membangun, begitu 4 bulan uang saya tetap 50 juta. Bangunan itu tetap kebangun. Saya baru ngerti di firman Tuhan. Seperti janda di Sarfat itu yang buli-bulinya gak pernah habis. Terus ada sampai dibilang stop. Dia berhenti. Saya gak stop. Tapi kerusuhan jadi stop sendiri. Ya, bukan saya yang mau stop. Waktu stop saya tanya, Tuhan gimana sih? Katanya waktu kamu taruh hatinya di situ, kamu akan, Tuhan yang bekerja secara. Makanya saya bilang, waktu ikut Tuhan, enggak semuanya berjalan mulus. Tapi kita pun jangan baper protes. Karena kalau buku, 1 jilid buku, 500 halaman, ini baru bab 2. Masih ada banyak bab di dalamnya. Saya enggak perlu baper. Saya tahu. Kalau ini belum selesai berarti ada yang lebih bagus Tuhan mau kasih buat saya. Saya gak ngerti dah. Tapi kan setelah dibangun, akhirnya saya harus ngungsi. Kasih lihat gambar yang berikutnya lagi. Saya harus ngungsi. Nah, kalau lagi batuk begini, gak malam kalau ya, jangan heran. Kalau sekarang lagi musim batuk orang panik, ya. Dulu di sana juga mau lari kemana? Kalau lagi dia batuk, lagi kayak suara truk. Suara apa itu? Truk di sebelah mana? Itu bukan truk. Gama lagi keluar, lagi erupsi. Jam 11 malam, mau lari kemana? Nggak bisa. Ya, nah, kita hidup di dunia yang sudah jatuh. Nah, dari artikel Ibu Yani, kita hidup di dunia sudah jatuh. Si musuh nggak suka kita hidup melekat kepada Tuhan, hidup dalam visinya Tuhan, rencana Tuhan. Dia berusaha untuk, kalau bisa dikasih goyang sedikit, ya, kasih totopore sedikit, ya, supaya apa? Dia kasih serangan, hook kiri, hook kanan, uppercut segala macam, supaya kita KO. Tapi puji Tuhan, waktu kita bersama dia, ternyata rintangan itu adalah batu pijakan yang paling bagus buat kita untuk meloncat lebih tinggi, lebih luar biasa. Nah, justru kondisi-kondisi yang buruk itu membuat kita lebih percaya, lebih kokoh, berpijak di mana kita seharusnya. Nah, kadang-kadang timbul dalam hati saya, Tuhan, ini gimana? Sekarang saya harus ngungsi. Ngungsi kemana? Jam 11.30 malam, saya digedor sama, karena saya tinggal di Komplek Kalvari, nanti ada gambarnya ya. Digedor. Pak dokter mau kemana? Tidurnya sudah pecah perang. Saya sendiri nggak tahu. Mau ikut kami ke Halmahera? Halmahera mau tinggal di mana? Bukannya tambah ke kota, tambah ke hutan. Saya diem, kemana. Terus saya bilang sama istri, sama orang yang di rumah, lagi kita doa malam, bilang begini, malam ini kita tinggal di sini. Padahal tidurnya sudah 8, udah dipenggal.
Malam ini kita harus tinggal di sini. Besok Tuhan akan bawa kita ke kota, ke tempat di dalam kota. Padahal isi saya udah gini. Tapi waktu kemarin ngadepin COVID, saya nggak lihat kaki dia gemetar. Tapi dia dengan lantang memperkatakan firman, bilang, dalam nama Yesus, itu yang namanya bertumbuh dalam benih ilahi itu. Dulu boleh kamu gemetar ngadepin masalah, tapi waktu kamu bertumbuh dalam firman Tuhan, adalah batu pijakan kamu untuk melihat kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan Yesus. Itu yang janjikan buat kita orang percaya. Nah, Tuhan bilang apa? Percaya saja bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan waktu kita mempercayainya, enggak gampang Bapak Ibu, enggak gampang. Jadi sekali lagi, karena otak kita didesain untuk dependen, bergantung sama dia, bukan independen. Kalau kita menyadari kita dependen, bergantung sama dia, kita aman. Ya, kita aman. Kenapa? Kita nggak perlu cari kemana-mana untuk cari perlindungan, cari pertolongan dan sebagainya. Kenapa? Kita yang perlu disadari adalah dengan siapa kita berjalan. Dengan siapa kita pegang tangan itu. Siapa yang pegang kita kendali atas kehidupan kita. Nah, kita nggak perlu peduli ke Halmahera kah, ke Manado kah, segala macam. Seberapa lama, seberapa jauh nggak peduli. Sekali lagi yang penting dengan siapa kita berjalan. Nah, waktu kita tahu gambar besarnya itu janji Allah itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Suka nggak suka, damai sejahtera itu akan hadir dalam kehidupan kita. Dan kita berani ngambil langkah selanjutnya. Filipi 2 ayat 13 bilang gini, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Apa kerelaan dia? Kerelaannya kamu hidup diberkati. Kerelaannya kamu hidup dengan penuh anugerah. Kerelaannya kamu dengan kekuatan kesehatan yang prima. Kerelaannya bahwa kamu adalah yang terbaik yang Tuhan pilih. Wow. Waktu kita menyadari kita akan hal itu, enggak ada rasa gentar sedikit pun, boro-boro mikir mati. Waktu mau mati, Tuhan sudah milik, yang punya sorga ada di dalam diri kita. Nehemia 1 ayat 11 bilang begini, kita butuh yang namanya doa dan perencanaan. Supaya apa? Supaya tujuan Tuhan, visi Tuhan itu menjadi nyata. Di dalam doa dan perencanaan bersama Tuhan, maka firman Tuhan katakan, sertakanlah aku dalam setiap perencanaan kehidupanmu, maka perjalananmu akan dibuatnya berhasil, bahkan beruntung bersama dia. Ya, doa seharusnya bukan mengubah Tuhan, tapi mengubah paradigma kita untuk seperti yang Tuhan mau, bukan seperti apa yang kita mau. Nah, jika kita tidak menganggap diri kita berhasil sebelum melihatnya, dan maka kita akan sangat dekat diri kita untuk gagal. Kenapa? Belum lihat udah merasa berhasil, padahal masih jauh dari situ. Nah, jadi sekali lagi keberhasilan kita bukanlah suatu peningkatan atau promosi pengakuan supaya ya bukan peningkatan, bukan promosi maupun pengakuan. Wih, lu berhasil. Orang kita paling seneng kuping kita bilang, lu berhasil, lu diberkati, lu begini. Bukan itu. Ya, tetapi apa? Semua itu hanya adalah upah. Kita boleh setia, boleh percaya sama rencana visi yang Tuhan kasih. Ternyata itu upah, bukan pengakuan orang lain. Nah, Allah selalu menggunakan situasi yang kita hadapi, sekali lagi tadi itu, untuk memposisikan, mempersiapkan kita menggapai, mencapai, mendapatkan semua yang terbaik yang Tuhan sediakan. Nah, jadi saya lihat, ngalami mau bangun rumah setengah jadi tapi nggak jadi. Akhirnya saya tempat pengungsian. Mungkin ada gambar lagi nggak? Nah, ini ngungsi saya, ngungsi di Tomohon, nggak ke Halmahera, saya ke Tomohon. Saya saat itu sedang puasa 40 hari, 40 malam, yang ketiga kali. Kok 3 kali? Karena Ambon bilang, kita harus doa puasa 40 hari 40 malam, hanya minum. Oh ya,
Udah 48 malam, Surabaya bilang, ya waktu itu Betani bilang, puasa 40 hari 4 malam, ikut lagi. Hanya minum, nanti setelah jam 6 boleh makan, hanya minum. Tapi tengah perjalanan yang ketiga, Gembala di Ternate bilang, puasa juga. Baru hari ke-19 kerusuhan. Saya pikir, kenapa jadi kerusuhan ya? Tapi puji Tuhan, pada saat daging kita nggak sanggup, nggak mampu, roh kita yang menjadi mampu. Di tempat pengungsian nggak lama Bapak Ibu, cuma 7 minggu. Bapak Ibu ngungsi bisa 1 minggu. Membosankan, menyebalkan dan mengemaskan dan segala macam. Ya tadinya ada kerjaan lagi bangun rumah, sekarang jadi pengungsi. Status berubah, tiba-tiba udah mau naik nih, nggak jadi melorot lagi. Bahkan di pengungsi, ditampung. Ya puji Tuhan, Tuhan siapkan orang-orang, teman-teman yang tempat untuk kita bersama-sama saling menguatkan. Nah, saat-saat itu kita jadi kesel. Mau tetap bekerja di pekerjaan profesi kita di Maluku dengan setia, salah. Tapi bergantung sepenuhnya seolah-olah salah. Tapi dikatakan begini, jangan waktu menghadapi masalah, jangan kita membenci, menggerutu dengan pekerjaan yang kita jalani saat ini. Kok jadi begini sih? Kayaknya sukses, kelihatan tadi di depan mata, enggak jadi, malah jadi begini, jadi begitu. Ya. Tapi kita harus kembali bilang apa? Kita harus lihat gambaran besar atas apa yang menjadi Allah rencanakan atas tujuan hidup kita, seperti di Yeremia 2:11 itu. Nah, istri saya udah kasih tanda terus ini. Ya. Yang paling penting kita sudah mendekati hal-hal yang sudah sampai ujung. Apa yang Allah mulai, apa yang Tuhan sudah mulai, Dia yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Wow, ini yang paling enak ini. Dipercepat sih paling enak ya. Kalau kita dalam kesusahan, dipercepat tuh prosesnya lebih senang ya. Sekali lagi, kalau Allah yang memulai, Allah yang mengutus saya ke sana, Dia yang bertanggung jawab atas keselamatan saya, atas kesehatan saya, kesejahteraan saya, kebutuhan saya. Itu harus dipercayai. Kenapa? Waktu kita taat, waktu kita bekerja sama dengan Dia, provisi selalu bekerja sama, mengikuti apa yang kita butuhkan. Nah, dengan kata dia begini, bersama Tuhan, sekali lagi tidak ada waktu yang sia-sia. Saya dulu berpikir begini, Tuhan, di Maluku 2 tahun mau bikin apa? 2 tahun Tuhan, bukan 2 hari, ini 2 tahun. Saya bilang kata orang, kata si ini kalau di Jakarta 2 tahun segini. Ya. Waktu kamu dengar apa yang dunia bilang, kamu sedang meremehkan kedaulatan kemampuan Tuhan. Tapi waktu kamu mau dengar apa yang Tuhan mau siapkan, rencanakan selama 2 tahun kamu di sana, kita akan melihat tangan Tuhan yang hebat sedang memproses kita dan akan membentuk kita. Mana yang kamu mau kita pilih? Nah, puji Tuhan ya. Dia bilang begini, Tuhan mau kita menjadi diri kita apa yang Tuhan pikir, Tuhan katakan, Tuhan sediakan seperti tadi yang firman Tuhan katakan. Jangan kita seperti mau kata orang lain, kata orang ini, jangan hal itu muncul dalam pikiran kita. Kenapa? Karena sekali lagi Tuhan menggunakan situasi saat ini untuk memposisikan kita, mempersiapkan kita seperti rencana yang sudah siapkan buat kita. Ya, nah, seringkali yang terakhir nih, kita keliru antara keberhasilan dengan upah keberhasilan. Oh, lu berhasil dia, padahal itu upah, bukan keberhasilan. Ternyata keberhasilan yang Tuhan mau, yang sesungguhnya itu apa? Waktu kita berada di tempat yang Tuhan mau, di tempat yang Tuhan kehendaki, dan memenuhi tanggung jawab kita yang diberikan kepada kita, itu yang disebut berhasil. Tuhan bilang, bukan berupa barang punya ini, bukan. Sekali lagi saya ulang, kita berhasil
di mata Tuhan waktu kita berada di posisi atau di tempat yang Tuhan kehendaki. Dan kita melakukan apa yang seperti yang menjadi bagian kita untuk lakukan. Itu berhasil. Dan berikutnya, keberhasilan yang Tuhan bilang begini, keberhasilan adalah waktu kita tetap mau setia untuk mengikuti proses yang Tuhan bawa atas hidup kita. Itu berhasil. Kenapa? Yang lainnya ngikutin soalnya. Karena semua fasilitas provisi pasti disediakan buat kita. Yang penting sekali lagi, kita ada di posisi dia apa enggak? Kita tetap setia enggak dengan rencana dia? Kalau rencana itu tetap dikatakan, kalau Tuhan yang mulai, dia yang mengatur semuanya dan membuat semua hukum dalam firman Tuhan itu bekerja seperti yang dia mau. Pasti rancangan yang terbaik atas hidup kita. Dan kita tidak perlu merasa bertanggung jawab. Hal ini harus gimana ya? Gini harus melakukan gimana untuk bisa tercapai? Seperti Momek bilang begini, sebuah pohon apel tidak berusaha untuk mengeluarkan buah apel, dia pasti keluar buah apel dengan sendirinya. Ya, teman-teman dikasih Tuhan, yang paling terakhir ini, wow, udah ada terakhir masih ada yang paling terakhir. Ya, gambar sikap hati, karakter, attitude kita yang menentukan mujizat akan segera tiba atau tidak. Sekali lagi, sikap hati kita terhadap apa yang Tuhan siapkan, karakter kita, attitude kita yang menentukan mujizat akan segera tiba atau tidak. Dengan bahasa secepat dan gini, kalau hatimu siap, kalau hatimu bisa dipercaya, berkat itu yang mengejar kamu, bukan kamu yang mengejar dia. Saya mau kasih satu video klip, inilah singkatnya bagaimana Tuhan bawa. Belum selesai, tapi ini baru gambaran kecil ya yang Tuhan kasih buat saya. Ya. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Engkau tidak pernah